Teman-teman semuanya, mari kita sebelum doa, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berkumpul di Zoom malam hari ini, Bapa. Ini semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Saat ini, Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, biar apa yang disampaikan oleh anak-Mu ini, Bapa, merupakan isi hati-Mu, supaya kami bisa hidup menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, shalom. Shalom. Halo. Semuanya teman-teman, suara saya jelas teman-teman? Sebenarnya jelas. Jelas, Shalom jelas. juga. Shalom. Good night. Oke, teman-teman semuanya, kalau jelas, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada pengurus di komunitas Dextry Community yang sudah mempercayakan kepada saya untuk melayani di malam hari ini, khususnya kepada ketua ya dan berbagai pengurus yang ada. Shalom shalom. Oke teman-teman, mungkin saya akan langsung saja untuk materi kita di malam hari ini ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Mungkin saya share screen aja ya, share screen. Sebentar ya. Sebelumnya teman-teman sudah tampil kah teman-teman? Sudah. Oh, sudah ya. Oke, sebentar ya. Apakah sudah tampil teman-teman? Lebar sudah ya. Oke, jadi di malam hari ini ya kita akan membahas ya teman-teman. Di sini saya membawakan satu tema yang bernama True Happiness. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa artinya? Ada yang tahukah apa artinya True Happiness? Bergembira dalam kebenaran. Kebahagiaan yang benar. Oke, mungkin beberapa juga teman-teman bisa ini ya, bisa juga di chat aja ya. Nah, jadi teman-teman ya, True Happiness ini maksudnya adalah kebahagiaan yang sejati ya, atau kebahagiaan yang benar. Nah, mengapa saya membawakan tema ya, kebahagiaan teman-teman? Karena kalau dikatakan kebahagiaan yang sejati, yang benar, pasti ada kebahagiaan yang palsu. Ya kan teman-teman? Nah, jadi kalau dikatakan kebahagiaan yang sejati, pasti ada yang palsu, begitu. Nah, apa sih yang palsu gitu? Apa sih yang sejati? Nah, mari kita teman-teman kita lihat. Kita next dulu ya. Oke, sebelumnya mari kita teman-teman kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14. Ya, jadi di sini saya ngambil dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, jadi dalam Yakobus 1 ayat 14 di situ dikatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ayat yang ke-15, teman-teman. Kita baca juga. Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oke, teman-teman. Di sini kenapa sih apa sih hubungannya kebahagiaan dengan keinginan gitu? Nah, jadi begini. Jadi kalau namanya ini teman-teman, namanya keinginan ya, pasti di situ juga ada yang namanya kebahagiaan. Ya. Jadi gini, kalau kita mau mengingini sesuatu, pasti ada yang namanya kebahagiaan di situ. Ya kan? Gak mungkin kan kalau kita mau mengingini sesuatu terus nggak ada kebahagiaan, gak mungkin ya. Pasti ada kebahagiaan di situ. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Sebentar.
Oke, mungkin teman-teman bisa lihat ya di slide di layar saya di sini. Nah, mungkin ada di sini yang mungkin belum punya pacar ya, belum punya pacar terus ingin punya pacar gitu ya, mengingininya itu. Nah, oke, mungkin teman-teman yang belum punya pacar boleh ya, boleh raise hand ya, boleh di kolom chat ya. Nah, siapa di sini yang ingin punya pacar gitu? Ya pastikan semua orang ya, yang apalagi yang masih jomblo ya, itu pasti ingin punya pacar teman-teman, ya kan? Nah, begini ya, kenapa orang ingin punya pacar ya? Karena di balik itu ada kesenangan gitu, ya kan? Di balik keinginan itu pasti ada kebahagiaan. Ya orang mau mencari kebahagiaan itu lewat salah satunya adalah dia ingin punya pacar. Ya, ini misalnya ini di khusus kalangan ini ya, kalangan para remaja dan anak-anak muda yang belum memikirkan apa sih tujuan atau esensi dari pacaran itu yang sebenarnya gitu. Nah, oke, kita lanjut. Oke, ada juga banyak orang ya, banyak juga anak muda yang ingin membeli barang-barang gitu. Ya, ingin membeli baju, ya ingin membeli barang, dan apapun itu. Ya, karena gini, orang ya kalau dia mau beli sebuah barang, pasti dia akan menemukan yang namanya kebahagiaan gitu. Ya kan teman-teman? Kalau kita ini ya, kita ini misalnya punya uang ya, terus kita ingin mau beli barang, sesuatu barang yang kita ingin, yang kita impikan gitu. Pasti di balik itu ada yang namanya bahagia gitu. Misalnya kalau kita sudah beli barang A, terus kita dapat, pasti bahagia kita gitu. Oke ya, pasti kalau ini mungkin semua orang ya mau ya, ingin membeli barang gitu ya, yang dia suka. Karena di situ pasti ada kebahagiaan gitu. Oke, kita next. Atau teman-teman ada juga yang ingin jalan-jalan gitu ya. Ada orang yang dia kalau nggak jalan-jalan, dia nggak bahagia gitu. Ya kan teman-teman? Ada orang yang kalau dia nggak jalan-jalan tuh dia kurang bahagia gitu. Nah, jadi di sini tuh kita melihat sebagian orang ya, apalagi anak-anak muda ya, pasti sebagian besar itu pasti ingin yang namanya jalan-jalan. Mengapa? Karena kalau dia jalan-jalan, dia pasti bahagia gitu. Ya, apalagi kalau ke tempat-tempat yang benar-benar wow gitu ya, teman-teman, yang benar-benar bagus, nah pasti dia akan bahagia di situ. Oke, mungkin saya rasa sampai di sini mungkin teman-teman bisa dipahami. Nah, kita lanjut. Nah, teman-teman, oke, pasti ada juga yang ingin kaya gitu ya. Jadi selain tadi ya, pengen punya pacar, pengen beli barang, pengen jalan-jalan. Nah, ini mungkin untuk semua orang di muka bumi ini ya teman-teman ya, pasti ini yang namanya kaya. Ya, kaya itu apa sih ya? Ya, punya segalanya gitu ya, punya banyak uang sehingga dia bisa membeli segalanya. Nah, ini merupakan puncak ya, puncak di mana orang itu bisa bahagia teman-teman. Ketika dia punya uang, dia bisa yang tadi bisa jalan-jalan ya, bisa beli barang ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin semua kita di sini ya pengen yang namanya kaya. Ya kan ya, pengen kaya raya. Pengen ya menikmati lah ya dan bahagia gitu ya. Oke, mari kita next ya teman-teman. Nah, di sini di slide ini teman-teman bisa lihat ya, bisa baca juga biar tidak juga terlalu ini. Nah, semua keinginan tersebut dapat membahayakan diri kita jika kita tidak bertumbuh ke dalam kedewasaan rohani secara benar. Nah, jadi teman-teman ini pada intinya gini, semua keinginan yang aku sebutkan tadi ya, semua itu sebenarnya bisa ya, boleh kita lakukan. Karena kan kita kan manusia nih ya, kita masih di bumi, kita masih bisa ya jalan-jalan, ya masih bisa ingin beli barang ya dan lain sebagainya. Tapi teman-teman satu hal ya, bahwa semua keinginan tersebut itu dapat membahayakan diri kita. Mengapa? Kalau kita tidak bertumbuh ke dalam kedewasaan rohani secara benar.
Nah, apa sih maksudnya? Nah, mari kita next, teman-teman. Nah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan bisa peka terhadap keinginan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sembarangan dalam mengingini sesuatu. Nah, jadi begini teman-teman ya. Jadi kalau kita kan sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai orang-orang Kristen semuanya. Salah nggak sih kita bisa mengingini sesuatu? Nah, teman-teman juga tadi kan sudah baca ya, di ayat tadi ya. Kalau keinginan itu, ini, setiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya. Apa maksudnya? Gini, keinginan kita sendiri itu pasti bertentangan dengan keinginan Tuhan. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen ya, sebagai anak-anak muda Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu mana keinginan Tuhan dalam hidup kita dan mana yang bukan. Ya, sehingga kita tidak sembarangan lagi dalam kita mengingini sesuatu. Ya. Ini nanti kita akan berkaitan ya dengan kebahagiaan, teman-teman ya. Kalau kita mengingini sesuatu dari diri kita sendiri, kita pasti bahagia. Tapi belum tentu Tuhan bahagia gitu. Belum tentu Tuhan bahagia dari apa yang kita inginkan, teman-teman. Ya kan? Oke, kita next. Nah, namun iblis akan melakukan berbagai cara supaya kita bisa mencapai dan menikmati keinginan-keinginan tersebut. Karena mengapa? Di situ ada yang namanya kebahagiaan. Gini teman-teman ya. Dunia ini menawarkan kepada kita berbagai macam fasilitas. Keindahan dunia ya. Kesenangan-kesenangan dunia. Nah, tanpa kita sadari, ternyata itu semua merupakan cara iblis untuk membuat kita bisa gagal fokus kepada Tuhan. Ya. Jadi iblis akan melakukan berbagai cara supaya kita bisa mencapai dan menikmati keinginan tersebut. Karena di situ ada kebahagiaan. Oke, kita next dulu teman-teman. Nah, iblis bisa bersuara kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Iblis akan menawarkan berbagai keindahan dunia dan barang-barang tertentu supaya kamu bisa terpengaruhi. Oke, kita mungkin bahas ya teman-teman ya. Yang kalimat pertama, iblis akan bersuara kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Contohnya begini, misalnya ya, teman-teman misalnya sudah mau sungguh-sungguh ya kepada Tuhan ya, udah rajin doa, rajin baca Alkitab, mau menjauhi dosa ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi lain, iblis akan membidik teman-teman gitu. Iblis akan mencari di mana kelemahan kita. Ya kan? Misalnya kelemahan teman-teman itu ketika teman-teman ingin misalnya kelemahan teman-teman itu di jalan-jalan, ya, jalan-jalan nongkrong misalnya. Nah, di situ nanti iblis akan bersuara kepada, mungkin kalian punya teman ya, teman-teman di luar sana yang nggak takut akan Tuhan. Di situ iblis akan bersuara kepada mereka dan menyuruh mereka mengajak kita untuk pergi. Nah, sehingga kita bisa dipengaruhi gitu, ya. Ada teman ajak kita, yuk jalan yuk ke suatu tempat gitu kan. Ke tempat, memang sih tempat yang nggak salah teman-teman ya, tempat yang bagus ya, yang bisa nongkrong bareng teman-teman yang lain gitu ya. Tapi ternyata tempat itu tempat yang nggak disukai Tuhan teman-teman gitu. Nah, di situ nanti iblis akan bersuara kepada teman kita dan teman itu akan mengajak kita supaya kita terpengaruhi. Nah, itu salah satunya. Lalu iblis akan menawarkan berbagai keindahan dunia dan barang-barang tertentu supaya kamu bisa terpengaruhi. Ya, makanya teman-teman gini ya. Barang-barang tertentu itu kadang membuat kita merasa tidak puas gitu. Misalnya ya, kita sudah membeli satu barang nih, handphone misalnya. Ketika kita sudah pakai handphone, udah, mungkin sebulan kita masih bisa senang, bahagia. Tapi setelah itu udah selesai. Ya, jadi bisa-bisa aja gitu. Nah, nanti ada lagi barang baru, kita dipengaruhi lagi. Yuk, beli yuk barang ini gitu. Dan lain sebagainya. Sampai di mana kita tidak akan pernah merasa cukup.
atas apa yang kita miliki. Nah, oke, kita next dulu teman-teman. Oke, keinginan kita tersebut merupakan pangkalan bagi iblis. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa jangan memberi kesempatan bagi iblis, yaitu dalam Efesus 4 ayat 27, teman-teman. Nah, gini, kita jangan membuat pangkalan bagi iblis di dalam diri kita. Salah satu pangkalan iblis itu adalah keinginan kita. Kalau kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa terpengaruhi oleh iblis, teman-teman, lewat keinginan kita. Ya, tentunya juga iblis akan membidik titik lemah kita di mana, teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana jika kita sudah terlanjur menikmati keinginan tersebut dan kita sudah berdosa? Oke, kita lanjut. Ketika kita sudah terlanjur menikmati semua keinginan tersebut dan sudah berlangsung lama, maka akan semakin sulit untuk kita lepaskan, karena keinginan yang sudah membuahkan hasil itu akan menjadi ikatan dan akan sangat sulit untuk kita lepaskan. Oleh sebab itu, salah satu caranya adalah kita harus sungguh-sungguh bertobat dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi, teman-teman. Ya, misalnya ya kita nih ya, oke lah, kita sudah terlanjur ya menikmati sebuah keinginan, kita bahagia dan berdosa di situ. Memang salah satunya memang sangat sulit untuk kita lepaskan, teman-teman. Ya, sangat sulit untuk kita lepaskan karena sudah menjadi ikatan bagi diri kita. Tapi ingat teman-teman bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan bisa kok ya mengubah kita, melepaskan semua ikatan yang sudah kita bawa. Asalkan kita harus sungguh-sungguh bertobat dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana supaya setiap keinginan kita itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, mari kita lihat teman-teman. Yang pertama adalah kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, bagaimana sih cara membangun hubungan dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan? Caranya adalah ini. Pertama, kita harus sediakan waktu untuk doa ya. Doa setiap hari. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan atau baca Alkitab. Yang ketiga, memikirkan Tuhan setiap saat. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Nah, teman-teman, mengapa banyak anak-anak muda malah malas membaca Alkitab? Mengapa? Karena begini. Karena banyak anak muda tidak mendapatkan kebahagiaan ketika membaca Alkitab. Oke, mengapa banyak anak muda memilih untuk nonton film berjam-jam, main game berjam-jam? Mengapa teman-teman? Karena di situ ada yang namanya kebahagiaan. Ya, ketika kita nonton ya film, kita jalan-jalan, ya kita kesana kemari ya, kita apalagi? Kita main game misalnya bagi yang cowok-cowok atau shopping gitu ya bagi yang cewek, kita bisa sampai berjam-jam gitu. Mengapa? Karena di situ ada kebahagiaan gitu. Kita bahagia. Tapi kenapa orang malah malas baca Alkitab? Malah malas doa gitu tiap hari. Doa pribadi malah malas. Karena dia pikir, dia tahu bahwa di situ nggak ada yang namanya kebahagiaan. Nggak bahagia gitu. Malah bosan teman-teman. Ya kan? Nah, makanya gini, kuncinya adalah gini. Pertama, kita harus membangun juga tekad, ya, tekad untuk mencintai Tuhan. Orang kalau dia mencintai Tuhan, dia pasti akan menemukan kebahagiaan lewat dimana dia bisa doa, gitu. Ya, orang kalau mengasihi Tuhan, teman-teman, dia pasti akan baca Alkitab, dengar firman dan doa, gitu. Ya. Sekalipun teman-temannya mengajak dia untuk pergi ya, untuk misalnya nonton, ya pergi makan, dia lebih memilih untuk apa? Dengar firman, ikut komunitas online, baca Alkitab. Udah, that's the way teman-teman. Nah, nanti di situ kita akan bertemu terus ya dalam Tuhan. Nah, dan kita akan bisa peka terhadap suara Roh Kudus dan kita bisa membedakan
mana kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Oke, next. Yang kedua ya, jangan sembarangan mempergunakan sosial media dan hindari semua konten-konten yang dapat merusak pikiran dan perasaan kita. Oke, saya tahu teman-teman ya bahwa ini sangat sulit untuk dilakukan bagi kita sebagai anak muda. Apalagi di zaman ini ya, di zaman kita ini zaman milenial yang sangat semakin hari semakin jahat gitu ya, dunia semakin gelap teman-teman. Ya, apalagi kalau kita lihat ya di berbagai konten di handphone kita ya, itu sudah banyak ya konten-konten yang dapat merusak hati dan pikiran kita teman-teman. Ya, makanya gini ya. Misalnya kita main handphone ya, kita main HP, teman-teman ya, main HP. Kita buka IG misalnya, buka IG, terus kita ketemukan ya, kita scrolling, kita temukan konten yang mungkin nggak juga jahat sih ya, konten nggak juga kayak misalnya ya, konten porno lah atau apalah gitu kan. Tapi konten-konten yang mungkin teman-teman itu bisa mempengaruhi hati kita, perasaan kita, dan bisa mempengaruhi pikiran kita. Itu kita skip langsung gitu. Nah, kita langsung skip. Nggak boleh kita lihat lagi gitu. Ya memang ya membangun hubungan dengan Tuhan itu ya harus kita harus kita tingkatkan gitu ya setiap hari. Sehingga kita bisa tahu mana gambar yang bisa kita lihat dan yang nggak perlu kita lihat gitu. Nanti Roh Kudus akan kasih tahu kita gitu. Oke, lanjut. Lalu kita harus menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Salah satu cara di mana kita bisa ya bahagia bersama dengan Tuhan, kita bisa menikmati hidup dengan Tuhan, kita bisa menikmati keinginan Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Karena kita adalah orang yang istimewa di mata Tuhan. Oke teman-teman, lanjut. Lalu, kita harus selalu menyelesaikan semua kesalahan yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan. Oke, mungkin saat ini teman-teman udah jatuh ke dalam dosa, ya, baik disengaja maupun nggak disengaja. Teman-teman sudah jatuh ya, sudah ada di dalam titik di mana teman kayak udah nggak layak lagi ketemu Tuhan. Ingat teman-teman, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengampuni ya, yang masih mengasihi kita teman-teman. Ya Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar sayang sama kita. Sekalipun kita sudah berdosa ya, sudah membuat sebuah kesalahan, Tuhan masih membuka tangannya untuk memulihkan kita teman-teman. Maka kita harus selalu menyelesaikan semua apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya mungkin kalau teman-teman saat ini salah ya, sudah buat kesalahan, oke lah kita sungguh-sungguh kembali ya, kita minta ampun dan kita berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi gitu. Oke, lanjut. Kita harus menyadari bahwa tidak ada yang bisa membuat kita bahagia secara sempurna selain Tuhan. Karena semua keinginan yang bisa membuat kita bahagia saat ini pasti akan berakhir dan berlalu. Nah, teman-teman, satu hal ya yang mau saya sampaikan bahwa teman-teman bisa catat ya, kita tidak akan bisa menemukan kebahagiaan di bumi ini secara sempurna. Nggak ada teman-teman. Mengapa? Karena semua keinginan yang bisa membuat kita bahagia itu pasti akan berakhir dan berlalu. Jadi nggak ada yang abadi teman-teman. Ya. Maka kita harus harus mencari Tuhan. Karena di dalam Tuhan, di situ ada yang namanya kebahagiaan yang sejati. Gitu. Oke, kita next. Nah, teman-teman bisa baca ya. Orang yang sudah terbiasa berjalan bersama dengan Tuhan dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ia akan merasa kesepian. Ya. Karena banyak orang yang tidak sefrekuensi dengan dia dan tidak dapat memahaminya. Apa maksudnya teman-teman gini? Kalau kita ya hidup di tengah-tengah dunia ya, yang anak mudanya sudah milenial ya, pokoknya sudah ya kita harus mau nggak mau harus seperti mereka gitu, ya kan? Namun kita memilih berbeda.
kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan dalam batin kita ya, kita akan kesepian, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak muda, kalau kita mau ikut jalannya Tuhan, siap-siap aja kita kesepian gitu. Mengapa? Karena banyak orang yang nggak akan sefrekuensi dengan kita. Karena mereka nggak akan bisa memahami apa yang kita alami, teman-teman. Ya. Mungkin juga ada kita juga punya teman-teman juga Kristen ya, sesama Kristen, yang memang juga kelihatannya ya kayak udah deh, nggak mau sama Tuhan gitu ya, malah menikmati dunia ya teman-teman. Nah, mereka pun nggak akan bisa melihat, nggak akan bisa memahami apa yang kita alami juga gitu. Ya, jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya kita kan kesepian gitu teman-teman. Namun, di balik kesepian kita itu, ada Tuhan yang akan selalu menemani kita setiap saat. Ya, jadi kita tuh nggak perlu merasa kesepian. Kalau kita jangan pernah kita merasa kesepian kalau kita tidak punya apapun dan siapapun, karena kita masih punya Tuhan. Begitu. Oke, lanjut. Teman-teman ingat ya, jangan pernah menaruh harapan kepada siapapun dan apapun, karena itu pasti akan mengecewakan kita. Ya, jangan sama sekali teman-teman berharap kepada seseorang dan teman-teman bahagia. Ya, jangan jadikan seseorang itu merupakan sumber di mana teman-teman bisa bahagia. Nggak boleh. Entah pacar kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, apapun itu teman-teman, nggak boleh. Nggak boleh kita jadikan mereka itu sumber di mana kita bisa bahagia. Mengapa? Ketika mereka pergi, teman-teman, pergi meninggalkan kita akan hancur gitu. Hidup kita akan kosong, teman-teman. Ya. Makanya gini ya, banyak kan anak-anak muda ya yang menaruh harapannya, menaruh kebahagiaannya kepada pacarnya. Ketika pacarnya membuat dia kecewa, lalu putus, akhirnya banyak anak-anak muda yang memilih untuk misalnya bunuh diri lah, ya, apalagi stres lah, depresi lah, dan lain sebagainya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka menaruh kebahagiaannya itu kepada orang gitu. Dan itu adalah kebahagiaan yang palsu, teman-teman, nggak boleh. Ini ya, maksud saya gini, bukan berarti kita nggak bahagia bersama mereka. Bukan ya teman-teman ya, jangan salah nangkap. Maksud saya adalah gini, kita boleh bahagia bersama orang-orang yang kita sayangi, asalkan jangan melampaui kebahagiaan kita bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kayak Tuhan yang paling atas, dan selanjutnya apa? Orang-orang yang kita sayangi yang di bawah gitu. Ya, jadi ketika orang-orang ini meninggalkan kita nggak akan bisa merasa kecewa berat gitu. Karena masih ada Tuhan yang menjadi sumber di mana kita bisa bahagia, teman-teman. Oke ya, lanjut. Nah, ini mungkin yang sangat menarik, teman-teman ya. Jangan pernah berkata gini ya, seandainya aku tidak melakukan itu, mungkin aku nggak akan kehilangan seseorang. Ya, mungkin kita ya sebagai anak muda, kita seringkali berkata gini, seandainya ya aku tidak melakukan kesalahan itu, mungkin aku nggak akan kehilangan dia. Ya kan ada nih ya, kita sudah melakukan salah kepada seseorang yang kita sayang, akhirnya dia, karena kita salah, akhirnya dia pergi meninggalkan kita, teman-teman. Nah, itu maksud saya. Maksudnya, jangan pernah berkata seandainya aku nggak melakukan itu. Ya, nggak boleh. Seharusnya kita berkata gini, seandainya, gini teman-teman ya, atau mungkin aku tidak gagal seperti ini. Maksudnya gini, kita jangan pernah berkata seandainya ya aku nggak melakukan itu, aku nggak mungkin gagal seperti ini. Nggak boleh teman-teman. Karena begini, segala sesuatu yang kita alami pasti ada dalam kontrol Tuhan, gitu. Seharusnya kata seandainya harus dikaitkan dengan kehidupan kita yang harus menyenangkan Tuhan. Misalnya gini ya, seandainya dulu kita hidup benar, pasti kita akan menjadi lebih baik dari hari ini. Ya, jadi kata seandainya
kita nggak boleh kaitkan dengan kebahagiaan kita dengan orang lain atau apapun itu. Tapi kita kaitkan dengan hidup kita yang harusnya menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, seharusnya kita harus lebih merasa tidak tenang dan sakit kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan daripada kita ditinggalkan oleh seseorang. Mungkin saat ini ya di Zoom ini mungkin teman-teman ada beberapa orang yang kecewa, ya, kecewa terhadap seseorang, ya, yang membuat kalian sakit, ya, disakiti, bahkan yang sudah meninggalkan kalian. Ingat teman-teman gini ya, jangan pernah kita kecewa ya, kecewa kalau kita ditinggalkan oleh seseorang, ya, karena begini, kalau kita masih kecewa, itu berarti kita belum menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan kita, gitu. Ya, kan banyak nih ya anak muda yang nggak tenang dan sakit hati karena dia nggak mencapai sebuah keinginan tertentu. Ya, nah itu salah teman-teman. Ya nggak boleh. Mungkin kita kecewa bisa, karena kan manusia juga kita ya. Tapi jangan sampai di mana kita bisa melampaui. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekalipun semua orang meninggalkan kita, nggak menjadi masalah, teman-teman. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati yang nggak akan pernah meninggalkan kita. Ingat, teman-teman, kita masih punya Tuhan, ya. Tuhan yang bisa menampingi kita sampai kapanpun. Walaupun Tuhan Yesus nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat hidup kita. Di mana kita akan selalu terus merasakan Tuhan gitu teman-teman. Oke, semua kebahagiaan yang kita nikmati hari ini pasti akan berlalu. Nah, iblis akan menawarkan kebahagiaan ini ya teman-teman ya. Iblis akan menawarkan kebahagiaan mimpi. Artinya apa? Artinya palsu. Ya. Jadi kebahagiaan yang ditawarkan oleh iblis itu mimpi teman-teman. Hanya mimpi doang. Ya. Kayak semacam ini kan, kayak semacam teman-teman kan tidur nih ya, terus mimpi indah ya, pas bangun ternyata cuma mimpi gitu. Jadi sama ya, sama. Kalau kita menaruh hati kita kepada dunia ini, ya, kepada apapun yang ditawarkan oleh iblis, itu akan menjadi kepalsuan teman-teman, palsu, ya, mimpi. Oke ya teman-teman. Kebahagiaan palsu bisa kita temukan setiap saat, tetapi kebahagiaan sejati hanya kita temukan lewat perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi kebahagiaan palsu kita bisa dapat dimanapun kita berada, entah sama orang, entah sama keluarga, sama pacar kita, sama sahabat kita, entah lewat benda-benda, entah lewat berbagai macam berbagai macam ini teman-teman ya. Fasilitas dunia itu semua cuma mimpi ya, cuma akan berakhir gitu teman-teman ya. Jadi kebahagiaan yang sejati kita akan temukan lewat perjumpaan kita dengan Tuhan. Oke teman-teman, mungkin sekian ya firman Tuhan yang boleh saya sampaikan di malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua ya dalam kita menjalani kehidupan ini teman-teman. Biarlah kita terus hidup menyenangkan Tuhan, kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita, teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin langsung doa kah atau gimana? Boleh, silakan. Oke, mari kita berdoa, teman-teman. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan di malam hari ini. Biarlah menjadi remah dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Dan biarlah kami menjadikan Engkau Bapa satu-satunya kebahagiaan kami, sehingga kami nggak akan kecewa Bapa. Kami yakin Bapa, kami percaya Bapa bahwa hanya Engkau lah yang menjadi sumber di mana kami bisa bahagia, dan Engkau pasti akan menyediakan yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua di malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you semua. Teman-teman yuk kasih reaction.